itu pasti menjadi salah satu acuan. Dengan modal elektabilitas dan PDIP tidak bisa sendirian mengusung Anda. Pada giliran nanti kalau bukan Anda yang diusung, apakah ada kekecewaan? Enggak lah, kami kan bilang kan partai pelopor itu kami dilatih sebagai kader. Kita tuh harus disiplin berorganisasi. Dan partai itu kenapa bertahan sampai hari ini dari Bung Karno? Karena kita pegang prinsip. Masa nggak kecewa Pak, bahwa partai tidak bela-belain kadernya dengan tingkat elektabilitas yang paling tinggi, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, pernah memiliki rekam jejak kinerja yang terbaik, tapi toh tidak diusung oleh partai. Kamu dan kayak nggak ngerti, nggak kenal aku aja. Saya masuk tahanannya nggak kecewa kok. Ketika sebetulnya itu harusnya saya bisa hukuman pencobaan. Saya tidak perlu ditangkap masuk ke dalam. Harusnya saya nggak jadi tersangka juga, karena kan ada pendapat ahli yang lebih baik. Nah tapi demi negara lebih baik, karena dulu alasannya toh supaya nggak ribut, supaya yang ribut nuntut saya itu bisa senang, pesta atau senang lah Ahok di penjara. Saya nggak stres toh. Nah kalau saya kecewa, orang kalau kecewa itu bisa stres toh. Bisa timbul semua macam penyakit. Nah coba saya segar bugar. Saya di dalam tahanan, hampir semua teman-teman yang kunjungin saya, waduh kita pikir mau nasihatin Ahok, nggak tahu kamu ngelawak di dalam. Nah itu membuktikan saya tidak kecewa, karena saya selalu percaya apapun terjadi dalam hidup kita harus seizin Tuhan pemilik kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi sama kita, berarti Tuhan tahu itu terbaik buat saya. Makanya saya nggak pernah menyesali. Maka saya mau introspeksi, kenapa saya alamin itu ya? Oh mungkin saya ada salah, mungkin saya sombong, mungkin saya lupa diri, mungkin saya sudah tidak taat sama prinsip-prinsip kebenaran, prinsip keadilan. Nah saya harus mengintrospeksi gitu loh. Nah bagi saya itu sesuatu yang, kalau ada sesuatu saya mesti introspeksi. Kalau misalnya PDIP mengusung calon yang lain, yang juga memiliki elektabilitas seperti Pak Ahok di 29%, Pak Ahok kan 29%, dan juga memiliki kinerja yang terekam memori kolektif pemilih Jakarta baik gitu, yaitu Pak Anies Baswedan. Karena Mbak Puan kan juga sudah bertukar kode menarik. Lalu kemudian ada dari DPP PD Perjuangan yang mengatakan jangan ragukan merah putihnya Pak Anies. Kalau itu pilihan yang diambil, apakah Pak Ahok akan kecewa? Ya, sebagai kader partai kita harus disiplin organisasi. Tapi secara partai PD Perjuangan yang saya ikutin, yang pegang prinsip, saya sangat yakin tidak mungkin mencalonkan Anies. Itu sesuatu yang berbeda ya. Ini kalau suara DPP loh Pak, salah satu suara DPP. Saya berbicara, karena Pak Ahok udah beda nih posisinya. Karena saya berikut rapat DPP yang pleno belum. Kan belum rapat yang. Ini sebagai seorang kader yang sangat memahami karakter politik dan prinsip politik karena ketua umum. Mega kan orang pegang prinsip kan. PDI Perjuangan kalau bukan dipimpin dari ketua umum yang pegang prinsip, pasti ditinggal dari konstituen. Tapi kan bisa menang. Kami itu tidak pernah mau menang, kasusnya kan balik lagi 2017 itu loh. Saya mau dipindahkan tempat lain, di pos yang lain lah, jadi menteri lah, jadi apalah, nggak perlu di gubernur juga toh. Pokoknya Ahok itu, ini menurut saran ke partai dong, lebih baik di posisi yang ditunjuk, bukan yang dipilih rakyat, supaya nggak ribut. Supaya nggak ribut ya. Nah, bagi Ibu Mega nggak bisa dong, kita punya konstitusi kan nggak boleh, pasti kalah. Bukan kalah menang kata Ibu. Saya sering hadap Ibu waktu itu, Bu, ya udahlah Bu, saya nggak usah lagi lah. Apain ribut, demo, pasti kalah juga. Hasil survei kan nggak bisa bohong. Cuman apakah Pak Ahok menyiapkan hati bahwa dalam politik apapun bisa terjadi, bahwa kemudian PDIP mengusung nama lain? Oh ya pasti. Saya orang yang sangat well prepare. Saya mau lakukan apapun itu, saya orangnya agak apa ya, orang bilang, sebenarnya saya nggak suka kata mistik sih. Saya orangnya yang berserah pada Tuhan. Karena saya percaya hidup saya itu Tuhan yang ngatur. Nah kalau Tuhan yang ngatur, pasti Dia ngatur yang terbaik buat saya. Nah kalau terbaik buat saya nggak terima, saya protes juga nggak kuat sih lawan Tuhan. Itu masalahnya. Ya sudah, bagi saya kalau nggak bisa lawan Tuhan, yang penting saya berusaha hidup
nggak bisa sebagai manusia. Semua manusia kita orang berdosa kan. Saya lagi membayangkan kalau misalnya memang PDIP ikut dalam koalisi yang mengusung Anies, siapapun wakilnya nanti, saya sedang membayangkan Pak Ahok akan kampanye untuk Pak Anies. Wakilnya bisa Pras kali. Ya, atau Charles Honoris katanya, atau Pak Andika Perkasa. Ya. Saya sedang membayangkan Pak Ahok kampanye untuk Pak Anies. Nanti Anda bayangkan saja. Anda akan melakukannya. Yang penting Anda bayangkan saja gitu kan. Nanti bayangkan dulu. Nanti wawancara lagi kita. Apakah Pak Lu Ahok janji ya, kalau itu terjadi wawancara aku lagi ya. ya, dan termasuk kalau kemudian memang diusung oleh koalisi yang digagas oleh PDIP Pokoknya- menjadi gubernur rematch. Ya pokoknya Rosi janji dulu. Setelah bayangannya itu benar, ya harus wajib undang saya wawancara lagi. Oke. Dan kalau misalnya berbeda, PDIP berhasil menggait koalisi, Pak Ahok yang menjadi calon gubernur DKI Jakarta wawancara lagi. Oh pasti dong. Oke. Kan kita Deal. butuh promosi dong. Oh. Pak Ahok sendiri bilang bahwa sudah sekolah S3 di Makobrimob, sudah lebih siap sebagai gubernur. Tidakkah hasil survei ini juga menjadi penyumbang energi bahwa kesiapan Bapak juga ditopang oleh keterpilihan oleh masyarakat DKI Jakarta? Jadi gini loh, maksud saya siap itu gini ya. Saya percaya orang bisa siap kerja apa saja kalau dia udah mulai bisa menguasai diri. Dia mulai bisa belajar rendah hati. Saya sebelum kuliah di Makobrimob misalnya, makanya saya orang tanya sama saya, kamu nyesal nggak kamu tidak terpilih lalu masuk tahanan? Kalau diputar ulang dunia mau nggak kamu balik? Supaya tidak terjadi gitu. Saya bilang enggak, saya minta yang sama. Dia bilang kenapa? Kalau tidak, kalau saya terpilih kembali kemarin jadi gubernur, mungkin tingkat sombong saya itu nambah lagi. Tingkat percaya diri saya juga nambah. Kasarnya saya, nyakitin orang, ngomong juga semua akan nambah. Tapi setelah kita dikurung, kita marah sesak gitu dalam kan. Lama-lama kita belajar. Nah kita mulai evaluasi nih. Oh ada yang salah. Saya selalu percaya ketika Tuhan itu izinkan kita ngalamin keterpurukan, jatuh ya. Itu salah satu adalah mengerem kita dari takabur itu, tinggi hati, kesombongan. Makanya begitu dijatuhkan seperti itu, nah saya jadi belajar bahwa sebenarnya selama ini sebetulnya I do nothing, I have nothing, and I'm nothing sebetulnya di depan Tuhan. Semua tuh, makanya saya tuh terlalu sombong, makanya harus diturunkan. Lu berhasil dulu semua. emosional. Ya, kamu terlalu berhasil karena kan? marah, sering mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sekarang kalau ada rank dari 1 sabar atau penyabar, 10 sungguh pemarah, temperamennya Pak Ahok nih Mungkin masih 5 ya. masih 5. Karena ya kadang-kadang kita masih bisa lost, nggak sabar. Pak Ahok, saya melihat perubahan besar sekali pada Anda. Sudah lebih calm dalam menjawab pertanyaan. Masa nggak kepancing ya? Ya dari tadi mau mancing gua nih. Saya sudah lebih sangat wise pilihan-pilihan kata-katanya. Rasanya benar Makobrimob itu paling tidak sudah sedikit banyak mengubah Anda. Tapi mudah-mudahan berubahnya jangan pada saat saya diwawancara, pada saat Anda juga pidato-pidato yang lain juga harus Saya pidato sama-sama. semua udah oke kok. Udah oke ya. Ya kan yang paling tahu kan istri, ibu, teman-teman dekat ya. Nah saya belajar banyak lah, makanya saya mensyukuri banget. Pendeta tanya sama saya apa? Saya kira retreat yang terbesar dan terlama, terbaik yang pernah saya jalanin ya di Makobrimob. Itu retreat yang terbaik buat hidup saya gitu loh. Oke. Jadi ya saya syukuri semua tuh. Makanya itu jawab tadi, saya nggak pernah nyeselin apa yang terjadi di belakang. Makanya saya selalu tahu Tuhan izinkan terbaik buat saya. Kadang-kadang kita disentil, kita terlalu sombong, melewati, melampauin. Nah itu kita diingatkan. Jadi setiap hari, makanya saya yang paling senang saya doa sama Tuhan apa? Suasana di Makobrimob itu pengen saya bawa. Tentu nggak bisa persis di sana, tapi artinya itu suasana setiap pagi bangun jam 4.
punya waktu dengan Tuhan pribadi, baca firman-Nya, itu yang paling berharga buat saya. Jadi itu satu untuk ingatin ya. Oke. Kamu melampaui ini, melampaui itu. Jadi kita lama-lama introspeksi. Tiap malam kita juga. Kalau di dalam tahanan tuh, yang semua agama apapun jadi rajin sembahyang, rajin baca kitab suci. Karena saya kira semua Jadi orang. benar juga kata Pak Ahok, setelah ke sekolah dari Makobrimob saya lebih siap jadi gubernur DKI Jakarta. Ya kita bisa siap jadi apa aja lah. Karena Kita tunggu jauh nanti lebih apa baik, yang ya. menjadi keputusan PD Perjuangan. Pak Ahok, sekali lagi selamat karena sudah jadi ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat juga untuk nama yang masih diusung sebagai salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Pak Ahok. banyak. Salam buat Ibu. Makasih banyak. Terima kasih Pak Ahok. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Sampai jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.